Coba deh bayangin, kita tuh sering banget kan mikir kalau bahaya terbesar itu datangnya dari orang asing di tempat gelap. Tapi, gimana kalau ancaman paling mematikan justru bersembunyi di lingkaran terdekat kita? Hari ini, kita akan membedah sebuah kisah tragis yang benar-benar membuka mata kita tentang kepercayaan dan sisi gelap psikologi manusia. Nah, paradoks inilah yang jadi inti dari kasus yang mau kita bahas. Kita selalu diajarin buat waspada sama orang yang nggak kita kenal ya kan? Padahal statistik dan kisah nyata seperti ini justru menunjukkan sebaliknya. Bahaya paling besar seringkali datang dari orang-orang yang kita percayai sepenuh hati. Oke, kita mulai ceritanya. Lokasinya di Napa Valley, California. Sebuah tempat yang terkenal dengan pemandangannya yang indah dan suasananya yang tenang. Tapi, di satu malam Halloween, semua ilusi keamanan itu hancur berkeping-keping. Di sana, ada 3 perempuan muda, Leslie, Adrienne, dan Lauren, yang tinggal bareng di sebuah rumah kontrakan yang nyaman. Merekalah pusat dari cerita ini. Sayangnya, 2 dari mereka nggak akan pernah melihat matahari terbit lagi setelah malam Halloween itu. Jadi, Lauren ini tidur di lantai bawah. Tiba-tiba dia terbangun gara-gara suara teriakan. Panik, dia berhasil lari keluar rumah dan sembunyi. Tapi di lantai atas, Leslie dan Adrienne ditemukan tewas, menjadi korban kekerasan yang nggak terbayangkan di tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman buat mereka. Polisi tentu saja langsung turun tangan. Tapi sejak awal banget, fokus mereka ternyata punya ya kita sebut aja titik buta yang fatal. Dan titik buta inilah yang bikin penyelidikan ini mandek selama hampir setahun penuh. Di TKP, polisi nemuin 2 petunjuk super penting. Pertama, DNA pelaku dari darah yang tertinggal pas Adrienne melawan. Dan kedua, beberapa puntung rokok merek Camel Turkish Gold. Nah, ini pinter-pinternya polisi. Mereka sengaja rahasiain detail merek rokok ini dari publik, menyimpannya sebagai kartu as mereka. Awalnya, polisi yakin banget motifnya itu soal asmara yang berantakan. Jadi mereka fokus sama kehidupan percintaan Leslie. Mereka sampai menguji DNA dari siap-siap ya, 218 pria yang pernah berhubungan dengannya. 218. Dan hasilnya, dari 218 orang yang dites, nggak ada satupun yang cocok. 0 besar. Selama 11 bulan, setiap petunjuk selalu mengarah ke jalan buntu. Investigasi besar-besaran ini gagal total. Kok bisa? Kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Bias konfirmasi. Gampangnya gini, polisi itu udah terlanjur punya asumsi, punya stereotip. Oh, ini pasti kejahatan karena cinta. Gara-gara itu, mereka secara nggak sadar jadi nutut mata sama kemungkinan lain yang lebih rumit, dan ternyata jauh lebih dekat dengan para korban. Setelah hampir setahun muter-muter di jalan buntu, polisi akhirnya mikir, oke, cara ini nggak berhasil. Mereka mutusin buat ubah strategi. Dan langkah kecil inilah yang akhirnya memecahkan kasus ini dengan cara yang nggak bakal disangka-sangka siapapun. Mereka akhirnya mainin kartu as yang selama ini disimpan. Informasi tentang rokok Camel Turkish Gold disebar ke media. Nggak lama kemudian, telepon berdering. Ada seorang pria yang menelpon, tapi bukan buat ngasih petunjuk. Dia menelpon buat menyerahkan diri. Tunggu dulu. Sebelum kita sebut namanya, coba lihat profil orang ini. Pelakunya adalah seseorang yang datang ke acara duka untuk para korban. Seseorang yang memeluk dan menenangkan tunangannya, yang notabene sahabat para korban. Seseorang yang bersembunyi tepat di depan mata kita semua. Jadi intinya adalah pembunuhnya itu bukan orang asing atau mantan pacar yang cemburu. Dia adalah Eric Koppel, tunangan dari Lily, sahabat karib Adrienne. Seseorang yang berada di dalam lingkaran terdalam kepercayaan mereka. Oke, sekarang kita udah tahu siapa pelakunya. Pertanyaan berikutnya, yang mungkin lebih penting, kenapa? Kita akan kupas tuntas motif psikologis di balik tindakan mengerikan Eric ini. Kunci untuk ngertiin motif Eric itu ada di konsep ini, proyeksi psikologis. Ini tuh semacam mekanisme pertahanan pikiran kita. Jadi, saat kita tertekan, kita melempar kesalahan dari diri sendiri ke orang lain, tujuannya untuk melindungi ego kita. Beginilah kira-kira logika bengkok yang terjadi di kepala Eric. Dia tahu masalah utamanya adalah kecanduan alkoholnya, yang bikin Lily mutusin pertunangan mereka. Tapi, egonya nggak bisa nerima kenyataan itu. Jadi, dia memproyeksikan semua kesalahannya ke Adrienne yang saat itu mendukung keputusan Lily. Di pikirannya yang udah kacau, Adrienne bukan lagi sahabat tunangannya, tapi masalah yang harus dihilangkan. Dan ini yang bikin ceritanya makin tragis. Leslie Mazzara dibunuh bukan karena dendam.
Erik itu salah masuk kamar. Dan dia panik karena identitasnya hampir ketahuan. Kematian Leslie adalah korban tambahan yang sangat mengerikan dari kekerasan yang didorong oleh emosi yang nggak stabil. Kalau kamu pikir ceritanya udah cukup mengejutkan, siap-siap. Karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin bingung dan paling, ya, mengganggu secara psikologis, reaksi tunangan Erik, yaitu Lily. Betul, kamu nggak salah baca. Lily, yang sahabat baiknya dibunuh secara brutal oleh Erik, memilih untuk tetap setia dan bahkan menikahinya setelah pengakuan itu. Gimana bisa? Penjelasannya mungkin ada di fenomena psikologis yang sangat kuat ini, ikatan trauma dan penyangkalan yang ekstrim. Coba bayangin, Lily udah kehilangan sahabatnya. Mungkin saja pikirannya nggak sanggup memproses kehilangan ganda jika dia juga harus melepaskan tunangannya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang tragis dan jujur susah banget dipahami oleh akal sehat. Jadi setelah semua ini, apa pelajarannya? Apa yang bisa kita tarik dari kisah yang memilukan ini dan kita bawa kembali ke tema utama kita? Inilah inti dari semuanya. Kasus ini jadi pengingat yang mengerikan bahwa kedekatan dan kepercayaan bisa menjadi kamuflase yang paling sempurna. Ancaman yang paling nyata bisa jadi duduk di seberang kita, berbagi tawa dan cerita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Bukan untuk jadi paranoid ya, tapi sekedar untuk lebih sadar. Ini adalah pertanyaan yang nggak punya jawaban gampang, tapi sangat penting untuk kita pikirkan.